Kepolisian Resort Situbondo merilis hasil pengungkapan dan penangkapan pelaku kasus kriminal dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, hanya dalam waktu 3 bulan, polisi juga mengamankan sebanyak 20 pelaku kriminal dan narkoba di wilayah Kabupaten Situbondo. Dari 20 orang tersangka yang diamankan polisi, 4 orang terlibat kasus narkoba dan 13 orang tersangka lainnya terlibat kasus curanmor, curat penganiayaan, dan perjudian. Sedangkan 3 tersangka yang baru diungkap Satreskrim Polres Situbondo, kasus pemalsuan sertifikat tanah, ada 3 orang pelaku yang diamankan. Salah satu tersangka merupakan petugas Satpam Badan Pertanahan Nasional atau BPN Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya mengatakan dalam 2 bulan terakhir ini, Satuan Reskoba berhasil mengungkapkan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. 4 tersangka narkoba yang diamankan, kata mantan Kapolres Engkreng, Sulawesi Selatan ini mengatakan seluruh tersangka merupakan warga Situbondo. Sementara itu, dari 12 laporan yang masuk ke Polres Situbondo, Satuan Reskrim berhasil menangkap sebanyak 16 orang tersangka. Selain mengamankan 16 tersangka, pihak Satreskrim juga menyita sejumlah uang tunai sebesar Rp9.245.000, 5 unit handphone, 4 unit sepeda motor, dan 2 buah kunci T, 1 mesin diesel, serta 2 senjata tajam, serta sertifikat hak milik. Saat ditanya terkait pengungkapan mafia tanah, mantan Kasat Reskrim di Polres Jakarta ini merupakan hasil penelusuran dan penyelidikan pihak Satreskrim adanya masyarakat yang menjadi korban sertifikatnya palsu, karena datanya tidak sesuai dengan BPN. Dari hasil itu, selanjutnya pihak penyidik mengembangkan dan memeriksa Yanto, Jalil, dan Lukman. Kapolres berjanji akan terus mengembangkan asal-usul dan pembuatan sertifikat yang diduga palsu tersebut. Orang nomor 1 di jajaran Polres Situbondo ini meminta agar masyarakat untuk melapor jika ada diketahui hal-hal tidak sesuai dan dilakukan pengecekan sertifikatnya tidak benar untuk dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Andi Sinjaya juga mengungkapkan tren kasus menonjol yang berhasil diungkap, yakni kasus perjudian. Salah satu tersangka mafia tanah, Lukman, saat diinterogasi langsung Kapolres AKBP Andi Sinjaya mengaku tidak mengetahui kalau sertifikat itu palsu. Sedangkan tersangka Jalil mengatakan dirinya memang biro jasa pengurusan sertifikat yang tidak memiliki izin. Sebelumnya, kata Jalil, dirinya akan melengkapi berkas dari desa dan baru diserahkan ke Yanto untuk menyelesaikan sertifikatnya. Satreskrim Polres Situbondo jumlahnya ada 12 laporan polisi. Jumlah tersangkanya ada 16 orang. Untuk barang bukti secara keseluruhan totalnya ada uang tunai sejumlah Rp9.245.000. Ada 5 unit HP, 4 unit sepeda motor, 2 kunci T, 1 unit mesin diesel, 2 senjata tajam, ada 3 buah sertifikat hak milik, 1 baju, ya, ada rok dan celana. Dalam kasus-kasus tersebut bisa saya sampaikan, untuk kasus cabul, ya, ini ditangani oleh PPA, ada 1 kasus. Yang kedua adalah kasus mafia tanah yang diungkap oleh Satreskrim ditangani oleh unit Pitsus. Ini ada 1 kasus. 1 kasus lagi perampasan, perjudian ada 4 kasus, pencurian dengan pemberatan ada 2 kasus, penganiayaan 1 kasus, dan penipuan 1 kasus. Jadi ini semua ditangani oleh unit Pidum Satreskrim, ya. Totalnya ada 9 kasus di Pidum, 1 kasus di Pitsus, dan 1 kasus di PPA. Ini kalau dirinci kayak panjang ini kalau semua, ya. Himbau pada seluruh masyarakat, jika ada hal-hal yang diketahui itu ternyata tidak sesuai dengan aturan ataupun juga ada sertifikat yang setelah dilakukan pengecekan itu tidak benar, segera laporkan kepada pihak kepolisian, ya, dan kita akan melakukan penyelidikan. Kita juga berharap masyarakat juga cerdas, hati-hati juga dengan oknum-oknum tertentu yang menawarkan surat-surat tanah, ya, ataupun proses-proses pengurusan yang memang itu tidak memiliki kapasitas dan juga kewenangan. Ada berapa saksi ya untuk kasus BPN ini yang sudah diperiksa?